Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Aditya. Perkenalkan, nama saya Zaila Amelia Silvi. Saya dari kelas KM 201. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan kerangka esai ilmiah saya yang berjudul Efektivitas Komunikasi Digital Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dalam meningkatkan kesadaran pajak di kalangan generasi Z atau Gen Z. Isu yang saya angkat adalah terkait dengan kesenjangan atau gap antara intensitas komunikasi digital DJP yang semakin masif dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan Gen Z yang masih tergolong rendah. Jadi di era transformasi digital ini, pemerintah melalui DJP atau Direktorat Jenderal Pajak telah berupaya untuk mengoptimalkan komunikasi perpajakan kepada publik ini berbasis digital melalui media sosial. Namun, upaya untuk mengkomunikasikan perpajakan belum sepenuhnya berhasil menjangkau dan mengubah perilaku kelompok generasi Z. Seperti yang kita tahu bahwa Gen Z ini adalah wajib pajak potensial masa depan. Gen Z adalah generasi yang lahir di rentang tahun antara 1997 sampai 2012. Ini adalah generasi pertama yang lahir dan tumbuh bersama dengan internet dan media sosial. Namun, tingkat pemahaman terhadap sistem perpajakan dan kewajiban sebagai warga negara masih perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan informasi yang saya dapatkan dari DDTC News bahwa teks rasio Indonesia hingga tahun 2025 masih berada di kisaran 9,31% dari produk domestik bruto atau PDB. Hal ini turun signifikan jika dibandingkan dengan teks rasio tahun 2024 yang sebesar 10,08%. Angka teks rasio Indonesia ini juga masih jauh dari rata-rata negara-negara anggota OECD yang teks rasionya mencapai 34%. Lalu seberapa efektif sih strategi komunikasi digital DJP dalam membangun kesadaran pajak di kalangan Gen Z? Lalu jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, menurut saya, eh, kepatuhan atau kesadaran pajak ini masuk ke dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan hak dan kewajiban setiap warga negara secara berimbang. Membayar pajak adalah kewajiban konstitusional yang tercantum dalam pasal 23A UUD 1945. Lalu yang kedua adalah kepatuhan perpajakan masuk dalam sila kelima, di mana pajak merupakan instrumen utama pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. Dana yang dihimpun dari pajak digunakan untuk membiayai fasilitas publik, subsidi, dan program kesejahteraan yang dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kesadaran pajak di kalangan Gen Z adalah bagian dari perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila. Lalu apa sih urgensi penelitian ini? Menurut saya yang pertama adalah bahwa generasi Z atau Gen Z ini sebagai wajib pajak masa depan. Di tahun-tahun belakangan ini, mungkin Gen Z sudah mulai masuk dunia kerja. Dan Gen Z adalah sebagai tulang punggung penerimaan negara mungkin dalam 1 atau 2 dekade mendatang. Sehingga jika literasi dan kesadaran pajaknya tidak dibangun sejak saat ini, maka efeknya nanti akan terasa pada penerimaan negara dan pendapatan negara di masa yang akan datang. Yang kedua adalah terkait dengan investasi pemerintah dalam hal ini DJP pada komunikasi digital yang belum dievaluasi secara mendalam. DJP mungkin telah menginvestasikan em, sumber daya yang tidak sedikit untuk membangun kehadiran digital dalam edukasi perpajakan. Namun, belum banyak kajian akademis yang mengkritisi atau mengevaluasi apakah strategi komunikasi DJP ini benar-benar bisa mengubah perilaku wajib pajak, terutama Gen Z.
Yang ketiga adalah terkait dengan relevansi ilmu komunikasi. Di dalam eh, bidang ilmu komunikasi, mungkin ini bisa menjadi studi yang menarik untuk mengkaji efektivitas antara komunikasi satu arah dibandingkan dengan komunikasi dua arah. Lalu solusi yang saya tawarkan di esai ilmiah saya ini yang pertama adalah pendekatan komunikasi two-way communication atau eh, komunikasi dua arah. DJP mungkin perlu mengubah strategi atau perlu mengubah model komunikasi yang selama ini satu arah bersifat sosialisasi atau mungkin selama ini kita hanya menonton konten-konten terkait edukasi perpajakan bisa diubah menjadi komunikasi yang bersifat dialog, misalnya dengan merespon komentar atau membuka ruang diskusi atau menjawab pertanyaan masyarakat secara terbuka. Nah, hal ini diharapkan dapat membangun kepercayaan dan kedekatan emosional antara DJP dengan wajib pajak, terutama wajib pajak Gen Z, di mana kita tahu salah satu karakteristik Gen Z adalah sangat menghargai transparansi. Yang kedua adalah dengan berkolaborasi dengan konten kreator. Jadi, menurut saya, Gen Z itu lebih mudah terpengaruh atau lebih mudah percaya dengan figur-figur yang mereka ikuti atau figur-figur yang mereka percaya di media sosial. Jadi, diharapkan DJP berkolaborasi secara relevan dan otentik, tidak hanya sekedar endorsement berbayar ya dengan konten kreator. Nah, ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pesan-pesan yang bersifat persuasif kepada wajib pajak. Yang ketiga adalah melalui gamifikasi atau konten interaktif. Jadi, misalnya konten-konten misal kuis pajak berhadiah atau challenge challenge di TikTok bertemakan perpajakan misalnya, atau menyediakan platform atau laman atau aplikasi terkait simulasi perhitungan pajak yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh generasi muda gitu. Jadi dengan ini diharapkan dapat meningkatkan engagement dan membuat topik atau isu-isu perpajakan itu terasa lebih menyenangkan di kalangan generasi muda. Yang keempat adalah integrasi atau masukkan narasi Pancasila dalam pesan-pesan komunikasi perpajakan. Jadi pesan-pesan perpajakan dikaitkan dengan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila untuk memberikan makna yang lebih dalam bahwa pajak bukan sekedar kewajiban hukum, melainkan wujud nyata gotong royong dan solidaritas sosial sebagai sesama warga negara. Lalu kesimpulannya, meskipun DJP telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun kehadiran digital, efektivitas komunikasinya dalam mengubah perilaku dan sikap generasi Z masih memerlukan evaluasi dan penyempurnaan. Sehingga diperlukan strategi yang lebih konseptual, partisipatif, dan berakar pada nilai-nilai Pancasila agar pajak tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai kontribusi nyata setiap warga negara untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Zaila Amelia Silvi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.